Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Mengapa dunia membenci Yesus? Pertama, kehadiran Yesus menuntut beberapa jenis respon. Entah seorang percaya bahwa Dia adalah Tuhan, atau seorang harus menyatakan ketidakpercayaan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar netral terhadap Yesus. Dengan cara yang sama, ketika kita melihat Yesus Sang Kebenaran, kehadirannya bagaikan sebuah cermin yang menyoroti perilaku kita. Jika kita hidup dalam cara yang berdosa, dosa-dosa kita dinyatakan kepada kita oleh Kristus. Yesus adalah terang, dan mereka yang hidup dalam cara-cara yang tidak saleh, berusaha untuk tetap berada dalam kegelapan untuk menyembunyikan dosa-dosa mereka. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya tidak kelihatan. Terang kebenaran itu menyakitkan bagi mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Itulah sebabnya, mengapa dunia juga membenci para pengikut Yesus. Sebagai murid-murid Yesus, kita berusaha untuk meneladani Yesus. Ketika kita memandangnya dan mencoba untuk mengikutinya, kita sungguh menjadi serupa dengannya. Paulus menulis, "Kita semua yang memandang dengan wajah tak berselubung kepada kemuliaan Tuhan, sedang diubah menjadi serupa dengan gambar yang sama dari kemuliaan ke kemuliaan, yaitu Tuhan yang adalah Roh." Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita ditransformasikan ke dalam Kristus. Tubuh dan darah Kristus diberikan kepada kita, supaya kita sendiri juga ditransformasikan pada gilirannya. Kita harus menjadi tubuh Kristus, tubuh dan darahnya sendiri. Saudara-saudari, ketika kita berlutut di hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, kita menatap Allah sendiri. Dia ada di sana, disingkapkan, benar-benar hadir bagi kita. Hal ini mengubah kita menjadi gambar yang sama seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus. Jadi ketika dunia melihat kita, mereka melihat Kristus kebenaran. Hal ini menyakitkan bagi mereka yang telah menukar kebenaran Allah dengan dusta. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai orang Kristen akan mengalami penganiayaan. Ketika kita meladani Kristus, dunia akan memperlakukan kita dengan cara yang sama seperti memperlakukan Kristus. Ingatlah bahwa Yesus berkata bahwa dianiaya adalah berkat. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika mereka menghina kamu, menganiaya kamu, dan mengucapkan segala macam kejahatan terhadap kamu karena aku. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Demikianlah mereka telah menganiaya nabi-nabi yang telah ada sebelum kamu. Ketika kita mengalami kebencian dunia, kita dapat mengingat bahwa kita berada dalam kelompok yang baik, yaitu Kristus,
para nabi sebelum dia, dan orang-orang kudus setelahnya. Israel adalah anak sulung Allah. Allah memisahkan umatnya dari dunia untuk kekudusan. Mereka adalah milik kesayangan Tuhan. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Gereja adalah Israel yang baru, terang bagi bangsa-bangsa, yang dipanggil untuk hidup sebagai teladan kekudusan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan kemuliaan Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudari, kita bukan milik dunia, kita adalah milik Allah. Kita dikuduskan baginya, kita dipisahkan dari dunia untuk kekudusan. Tuhan telah menghususkan orang-orang saleh bagi dirinya sendiri. Tuhan memilih kita untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Dia. Kita tidak boleh menyesuaikan diri dengan budaya di sekitar kita. Bahkan bukan hanya kita tidak boleh menyesuaikan diri dengan cara-cara duniawi. Kita dipanggil untuk mengubah budaya duniawi ini dan menghadirkan kerajaan Kristus di sini dan saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati